Selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan peristiwa dari Brigadir Polisi Ridar Ali Tommy yang sudah meninggal dunia dengan dugaan bahwa itu adalah keinginan dirinya sendiri, walaupun masih menimbulkan pertanyaan di masyarakat apakah betul itu karena perbuatan dia sendiri. Kalaupun betul itu perbuatan dia sendiri, apakah memang ini untuk melindungi sesuatu hal yang besar atau masalah urusan pribadi. Nah, ini akan aku dalami adalah mengenai keterangan dari Iman Samsudin yang merupakan seorang dokter gigi dan juga tetangga di depan rumah lokasi TKP, yang dia ini mengaku bahwa sering beberapa kali itu ngobrol dengan Brigadir Polisi Ridar Ali Tommy sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Alasannya adalah karena Brigadir RAT ini sering makan itu di dekat tempat makan yang di dekat dari rumah Iman Samsudin. Ada beberapa hal yang janggal sebenarnya. Dia dikatakan di sini bahwa kalau saya sih sering ketemu sama dia itu sudah sejak semingguan yang lalu setelah liburan Lebaran, karena dia sering makan di sini. Kita ngobrol lah beberapa hal. Ada beberapa hal yang urusan pribadi saya obrolkan dengan dia, tetapi selebihnya dalam masalah basa-basi aja. Dia orang yang ramah banget dan juga termasuk yang taat beragama. Misalnya kalau sholat Jumat kita sering bareng, aku sering lihat dia sholat Jumat dan bareng juga, termasuk memiliki kayak jiwanya tenang. Berarti kan ya, kalau orang masih beribadah kan bisa dikategorikan termasuk yang memiliki kepribadian yang tenang. Tapi yang anehnya adalah karena selama dia berkomunikasi dan ngobrol, ketemu dengan Brigadir RAT, dia tidak pernah sekalipun melihat Brigadir RAT ini memakai baju dinas dari pihak kepolisian. Nah, mengenai rumah, ini rumah yang ditempati oleh Indra Pratama, pemilik rumah di TKP kejadian ini, itu kan sudah diklaim bahwa itu adalah milik saya tidak sewa, apalagi dikatakan bekas miliknya mantan menteri, itu tidak benar. Tetapi ada sesuatu hal yang cukup unik, teman-teman. Indra Pratama kan membantah ya di keterangan sebelumnya bahwa tidak benar Brigadir RAT itu menjadi ajudan saya, jangan mengarang-arang. Nah, ini menjadi pembuka menurut aku dari pihak kepolisian, harus dicari tahu lebih dalam. Karena aku masih setuju dengan statement dari Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim Polri ya, bahwa harus dicek adalah 3 bagian ya mengenai TKP di Mampangnya. Ini adalah tempat yang pasti akan memberikan banyak petunjuk kenapa dia ada di sana, apa yang dilakukan, karena sudah sejak semingguan, at least itu adalah keterangan dari sejumlah saksi. Terus juga kenapa ada kode etik yang dugaannya dilanggar di sini lebih dari semingguan di Jakarta, padahal dia dinasnya adalah di Manado seharusnya. Terus kenapa dia bisa ke Jakarta? Ini adalah bagian yang harus dibuka secara terang benderang ke masyarakat agar mengurangilah rasa kayak skeptisme atau curiga terhadap institusi Polri begitu. Ada yang disampaikan dari Iman Samsudin adalah kalau terkait dengan mobil Alphard hitam, mobil tersebut ya, Alphard yang menjadi tempat untuk melakukan aksi tersebut. Katanya Iman bahwa itu memang sering saya lihat keluar masuk dari rumah ini, karena kan rumah saya itu berada tepat di depan pintu keluar masuk. Jadi saya bisa melihat memang mobil itu bukanlah mobil yang baru dan sudah saya sering lihat aktivitas di sini. Tetapi kalau itu punyanya siapa, ya saya kan tidak tahu. Saya cuma melihat bahwa pandangan mata aja memang sering berada di sini. Saya lihat terakhir minggu lalu setelah Lebaran, itu pun Brigadir RAT memang sudah ada. Nah, kalau kita lihat dari keterangannya, istrinya kan mengatakan suaminya itu sudah berada di Jakarta sejak tahun 2021. Wow, itu kan sudah petunjuk yang sangat luar biasa nyata ya teman-teman. Saya kan tetangga yang di depan pintu TKP, pasti bakal melihat semuanya dan saya tahu saya akan ditanya-tanya. Mengenai di hari kejadian, pada saat peristiwa itu terjadi ya di Mampang ya, tanggal 25 April 2024, banyak yang bilang katanya warga sini tuh tidak mendengar suara letusan. Dan Iman Samsudin pun juga sama, saya tidak mendengar suara letusan karena kan di sini suaranya bising. Di sini kan ada bengkel motor, rame, jadi suara knalpot itu banyak. Nah, menurut aku sih kayaknya ini adalah bagian untuk mencari aman ya, Pak Iman ya. Karena ya kalau intinya yang mau disampaikan lah, saya juga tidak mendengar. Tapi jujur ya,
kayak suara letusan seperti itu menurut aku suaranya kuat banget ya. Karena kalau aku beberapa kali kan sempet ya kita latihan untuk tembak-tembak gitu, itu kan kita pakai peredam suara karena memang suaranya kuat banget ya. Aku nggak tahu sih karena aku nggak expert di bidang kayak senjata, apakah ini tipikalnya suaranya bakal pelan atau enggak. Dari pihak kepolisian bisa menjawab semua ini tipikal jenis senjatanya seperti apa. Tapi dugaannya sih ya harusnya kalau memang terjadi seperti itu akan kuat banget sih teman-teman. Tapi dikatakan di sini saya tidak mendengar suara letusan tersebut. Terus saya memang sering sekali bertegur sapa dengan Brigadir RAT. Dia sering makan di warung sebelah. Ada bagian obrolan yang disampaikan bahwa saya melihat bahwa Brigadir RAT itu termasuk orang yang ramah tamah, terus juga rajin beribadah, dan termasuk orang yang nggak sombong gitu. Bahkan sering menyapa, melakukan hal-hal simple. Dan dia juga pernah ngomong, kata Iman Samsudin, bahwa ada salah satu petugas security gitu bilang, rumah ini yang dulunya katanya dimiliki oleh seorang mantan menteri gitu, itu satpamnya bilang bahwa Pak sekarang ini udah ditinggali oleh Pak Indra Pratama dan para penjaganya itu sekarang semuanya adalah dari angkatan semua. Waduh, masa sih beneran? Apakah angkatan semua itu maksudnya ada ya kalian tahu lah mungkin polisi, mungkin dugaannya juga ada TNI atau bahkan yang lainnya, apakah mengarah ke sana? Ya agak penasaran juga. Kok bisa seperti itu? Padahal di hari kejadian menurut Indra Pratama, pemilik rumah dari TKP kan, dia bilang bahwa pada hari kejadian tersebut pun 25 April saya sedang tidak berada di rumah. Artinya apakah ada sesuatu hal yang sebenarnya dilakukan oleh Brigadir RAT ini mungkin dengan orang-orang lainnya? Karena pada saat saksi dari tetangga ini bilang bahwa Brigadir RAT itu bersama dengan teman-teman lainnya. Artinya dia nggak cuma sendirian, mungkin ada ajudan-ajudan lainnya. Karena kalau kita lihat keterangan dari istrinya kan dikatakan bahwa Brigadir RAT ini di BKO kan ke Jakarta, tugasnya adalah sebagai seorang ajudan dan juga supir untuk seorang pengusaha. Nggak tahu pengusaha ini yang mana, apakah Indra Pratama atau ada orang lain lagi. Walaupun ini sudah dibantah dari pihak kepolisian yang berada di Sulawesi, Manado ya, bahwa Brigadir RAT itu ke Jakarta tanpa izin. Tapi kalau tanpa izin sejak tahun 2021 kan aneh ya, tidak dipecat, masih tetap mendapatkan gaji bulanan, masih juga diberikan senjata. Itu bagi aku sebuah simbol bahwa ada sesuatu hal yang sedang terjadi. Makanya dari Kapolri meminta untuk dibuka lebih dalam. Dan sama sih Kapolri ataupun juga dari mantan Kabareskrim Polri yang aku lihat mereka punya persamaan keyakinan ya, namanya juga ada keyakinan juga ya. Aku melihat bahwa statement mereka ini yakin bahwa kalau untuk penyebabnya itu sudah nggak bisa dibantahkan lagi, memang adalah karena ya senjata tersebut yang dengan visumnya diletakkan di pelipisnya. Ada tipikal data saintifik yang nggak bisa dibantahkan. Tetapi yang pengen dicari tahu adalah penyebabnya kenapa. Kok dia melakukan hal seperti itu? Orang yang masih sholat gitu kan ya, berjamaah gitu ke masjid, sholat Jumat, itu kan masih menjadikan indikasi dia masih bisa berpikir jernih, masih punya Tuhan, takut dengan agama, terus juga masih terlihat baik-baik aja di luar, masih ngobrol, masih makan, bercanda, sosialisasi tinggi, tapi kok bisa melakukan hal seperti itu? Ya walaupun itu bukan jaminan, tetapi kan itu bisa menjadi salah satu trait yang biasanya tidak ditemui untuk orang-orang yang khasnya akan melakukan hal seperti itu. Mengenai pemilik atau keluarga dari pemilik rumah TKP itu, menurut Iman Samsudin adalah dikategorikan mereka ini sebagai orang yang sangat baik hati dan juga sangat mudah bergaul, bersosialisasi. Misalnya dikatakan bahwa beberapa kali para tetangga itu sempat diundang ke rumahnya untuk merayakan ulang tahun anaknya. Katanya anaknya ada 2. Dan ini menunjukkan bahwa mereka sangat baik sekali begitu. Well, kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Cuman menurut aku sih, kalau memang ini adalah urusan pribadi dari Brigadir RAT, ya harusnya ada
cara lah, aku yakin lah beliau-beliau di kepolisian sudah mengerti bagaimana menyampaikan komunikasi ini ke masyarakat. Karena sekarang kalau aku lihat dari keterangan Ketua IPW ya, Sugeng Teguh Santoso, bahwa kesannya yang ditangkap itu bahwa kejadian seperti Brigadir RAT ini adalah kayak fenomena gunung es gitu. Karena yang ketahuan ini baru satu, makanya sekarang yang lain sedang tiarap gitu. Karena dugaannya ada mungkin aja oknum-oknum polisi ditugaskan untuk menjadi ajudan dan juga supir sejumlah pengusaha di Indonesia atau orang-orang sipil di Indonesia sekarang sedang dicabut semua agar tidak tercium hal-hal seperti itu. Kalau ini memang benar, ya sebenarnya nggak melanggar aturan sih, karena dikatakan dari Pak Ito ya bahwa itu memang boleh-boleh aja, tetapi harus jelas ada surat tugasnya itu seperti apa, dan biasanya juga dalam waktu yang tidak lama. Tapi kalau sudah 2 tahun lebih, ya kita kan bukan anak baru lahir kemarin sore ya, kita ngerti apa-apa aja yang janggal di sini. Selanjutnya kita lihat nanti apakah kasus ini akan dibuka kembali atau tidak. Mudah-mudahan instruksi dan juga statement dari Kapolri kita itu bisa memberikan semangat baru untuk tim penyidik untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya aku yakin mereka sudah tahu, tapi mungkin karena dugaannya ada ketakutan-ketakutan hal-hal tertentu yang kesannya itu yang ngebuat sulit dibukanya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.